Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu. Seperti keinginan saya selama ini bahwa saya akan bertemu atau mewawancarai orang-orang yang cukup berpengaruh pada kehidupan saya pada masa lalu atau pada masa waktu ketika mahasiswa. Dan pada hari ini saya menemukan salah satu orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Nanti kita akan ketemu sebentar, kita akan mewawancarai dia bagaimana kabarnya. Soalnya saya juga lama belum pernah ketemu dengan dia. Halo teman-teman, sesuai dengan janji saya akan ketemu dengan orang yang cukup punya pengaruh juga dalam kehidupan saya di masa lalu, khususnya waktu kuliah ya di kampus mahasiswa. Bagi teman-teman yang khususnya di UKM SCI ya pasti kenal sosok ini, spesialis membawa materi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi teman-teman yang pernah diusir dari ruangan, ya kita ketemu pada pagi hari ini. Siapa dia? Inilah dia, sahabat kita semua, Om Baharudin. Apa kabar? Assalamualaikum. Teman-teman Apa kabar semua? Rindu ini semua. Kita mau ketemu ya. Baru ketemu dengan Kanda Rustianto ini. Ya jauh-jauh ini saya ini lagi berada di ini. Apa? Di mana ini sekarang di kita? Mamasa. ya. Wah, luar biasa ini. Kalau bukan beliau yang undang saya ke sini, enggak injak ini Mamasa ini. Ya, ini berkat izin Tuhan lah ya, kita gitu. Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu karena Saudara Bahar ini cukup sibuk. Jadi ya kita bagaimana caranya punya strategi untuk bisa ketemu dalam waktu yang cukup lama ya. Kita bersama-sama 3 hari ini ya. Itu pun baru sekarang punya waktu kita reuni. Ini untuk kenang-kenangan untuk teman-teman. Ya. Jadi teman-teman khususnya yang di UKM SCI ya, Studi Klub Ilmiah, ini kita buat untuk ya kita cerita masa lalu, masa susah ya. Dulu masa susah. Walaupun kipasnya sekarang juga masa susah. Nanti sebentar Om Bahar akan cerita. Tapi kita ngopi dulu ya, ngopi-ngopi dulu Om Bahar. Ngopi ya. Ini kopi apa? Mamasa ya. Salah satu produk yang sudah diekspor ini ke luar negeri, kopi Mamasa. Bisa dicoba ya. Oke, kita seruput dulu. Mantap. Ya, gimana kabar Om Bahar? Alhamdulillah. Ya. Kita akan cerita-ceritain Om Bahar. Kira-kira flashback ke belakang kita masa kuliah ini. Saudara Bahar ini sangat punya cerita kenangan indah ya. Kita masih kuliah dulu, kita sama-sama aktif di UKM SCI, kemudian aktif di HMI. Nanti kita sebentar cerita bagaimana juga mungkin masa kuliah yang penuh dengan suka duka, masa percintaan. Gimana? Berapa yang jadi korban? Ya, oke, Om Bahar, gimana kabar? Ya, alhamdulillah, Bang Anto. Ya, jadi tunggu dulu masuk di STM, kita kuliah di STM ya kan? STM apa Odang? Tahun berapa masuk tahun? Saya masuk di STM itu tahun 99. Jadi proses terakhirnya namanya orientasi kampus itu yang dilakukan lembaga mahasiswa itu di saya, proses terakhirnya namanya ospek itu ya terakhirnya di saya, angkatannya ospek, angkatan 99. Jadi angkatan yang merasakan bagaimana pengkaderan senior kita yang lalu itu memang penggemblengan. Jadi hasilnya memang sangat luar biasa dari itu. Jadi setelah itu dan hasilnya seperti Saudara Bahar ini sekarang terbentuk karakter ya. Jadi jangan kita disiksa ya. Itu penggemblengan. Ada poin positif yang harus kita ambil dari penggemblengan ketika kita jadi mahasiswa ya. Jadi jangan sungkan-sungkan atau segan-segan ikut di aktivitas ya. Unit kegiatan yang ada di kampus. Apapun itu ya, pembentukan karakter itu kita belum merasakan dalam
1-2 tahun tidak, tapi setelah kita berkuliah dengan adanya pengembangan karakter, pengembangan di organisasi itu menjadi suatu bahan atau suatu modal yang sangat besar untuk kita menghadapi setelah nextnya kuliah. Ya. Nah itu di situ. Nah banyak sejarah yang saya alami dengan Bang Anto ini pada saat kuliah ya. Apalagi pada masa-masa puncaknya kami di kader SC itu menduduki beberapa posisi ketua di lembaga mahasiswa ya. Ya. Masuk dan Bang Anto pada saat itu di ketua SCI, kemudian ketua MNC, kemudian ada Bang Ruslan, Bang Leo, itu ya, juga saya sudah pernah ketemu, luar pernah biasa wawancarai itu. dia. Ya. Saudara itu ada juga Bang Darndi, ya, Ya. ada juga teman-teman yang lainnya, ada juga Acang juga itu di Aksan di Haimi, Acang, angkatan ya. kita semua itu ya. Angkatan kita semua di situ. Ya walaupun Bang Anto ini senior saya di STM. Saya satu angkatan saya ya, saya 98. 98, kita saya 99. Oh ya. Dia juga senior saya di SCI. Di SCI ya. Namun pada saat itu memang SCI itu unit kegiatan studi Ya. klub ilmiah yang ada di kampus kita. Ya, betul. Selain itu ada sanggar seni, Ada saudara-saudara kita, ada Mapala, ada himpunan di juga kan, ada himpunan akuntansi, himpunan manajemen, itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pun punya kenangan indah juga kita ya, sama-sama bersama ospek ya. Jadi pada saat itu memang puncaknya tahun berapa ya, tahun 2001 2002 ya. Ya 99 2021 ya. Jadi zamannya itu memang zamannya kesuksesan SCI mengkader yang namanya dia punya anggota memang baru. Jadi pemimpin semua di tingkat lembaga mahasiswa. Saya di BM, saudara Anto di ketua SCI, kemudian Leo juga di akuntansi ketua umum, Aceng juga di Aksan di HMI, ketua komisariat ya. Oh ya, jadi ketua BEM ya, ketua BEM. Ketua BEM periode tahun 2001 2002. Jadi masanya itu masa-masa gemilang yang kita capai, dan pada masa itu yang namanya 2000 tadi yang awal saya adalah keluaran ospek Poksis di 99, 2001 itu sudah nggak ada yang namanya Poksis. Ya di SDM itu juga ada namanya UKM Watak yang pers ya. Pers. Kemudian banyak organisasi daerah organda ya. Betul. Teman-teman dari Maluku juga banyak juga itu. Kayaknya kita harus reuni nih sama mereka. Jadi dari Luwu banyak ya, banyak daerah. Ada banyak. Jadi pada saat itu organisasi semua sudah sangat menyatu ya. Jadi setiap gerakan-gerakan mahasiswa itu sangat terkoordinir dengan baik. Nah, sampai di 2001 kita lembaga mahasiswa itu, jadi lembaga mahasiswa itu bukan BM saja, enggak. Lembaga mahasiswa itu BM, M3, kemudian SC, Studi Klub Ilmiah, kemudian Mapala, kemudian Sanggar Seni, kemudian Watak, kemudian ada himpunan 2, akuntansi dan manajemen. Ada juga UKM olahraga juga, olahraga sepak bola yang banyak. Giri, sepak bola, dia orang-orangnya SCI yang jadi banyak juga harus kita ketemu dengan semuanya, Dardi, Acang ya. Ya, jadi ada Umar di Mapala, ada Ugal di Sanggar Seni. Watak itu ada Alif. Alif. Nah, Alif orang-orang yang ini semua ini yang pada jajaran itu sekarang Marwan sudah banyak lah. Berbintang semua, sudah jadi star semua. Jadi itu karena kita aktif di kegiatan mahasiswa. Iya. Pasti ada pengaruhnya itu pasti. Membawa kita jadi seperti ini ya. Iya. Kemudian cerita ke masalah di khususnya di SCI, kita nginap di SCI dengan beralaskan lantai, itu makan yang tidak jelas, mie ya ini. Ya. Jadi makan instan. Jadi, aduh. Doa kita itu memang Tuhan kabulkan semua ya. Jadi saya dengan saudara Antoin, Leo itu dari kadang biasa di SCI ngomong. Nginap di situ ya. Tidak pulang, jarang pulang itu, pokoknya 1 bulan. Iya, sudah di tas itu ada odol ya. Pakaian, ya, celana dalam ditimbal balik ya, set A, set B ya. Kemudian gitu, ya. Kemudian yang kita makan besoknya tidak jelas mau makan apa. Pokoknya kita menggantungkan nasib kita ke teman-teman yang datang kita datang pagi. numpang ada satu numpang traktir. Ya, ada
senior itu juga satu namanya Kak Ayu. Eh. Itu luar biasa itu kalau Selalu- kita nginap di Secret, siapa Pak. tidak bangun pagi, aduh sudah dihambur semua. Untuk- Nah, tetapi setelah itu ternyata ada makanan yang di bawah ya, ja- harapan yang, juga itu. yang jaga secret itu teman-teman perempuan Iya. bawakan kita sarapan, ya. Sarapan. Kalau lagi ada, kalau tidak ada ya sudah. Terus di, gitu. di depannya lagi di warungnya tutup lagi kita. Ngutang lagi di sana. Jadi kalau masa Nah, ingat masa ada lagi dulu. ini kisah yang sangat Ya, coba ya cerita sangat kisah-kisah yang menyedihkan, tapi itu menjadi bawaan selalu yang saya bagaimana, ingat yang ya. bagaimana Bang, itu yang Jadi mana? pada saya nginap berdua dengan Bang Anto ini di sekretariat. Kan sekretariat dulu kompleks itu kita bisa nginap Iya. semua. Jadi satu nginap, jadi ada teman-teman di Mampala yang nginap juga, SCI juga nginap, kemudian Sanggar Seni juga nginap ya, sama masing-masing nginap. Dan itu biasa di apa ditempati mereka yang jaga ya, yang jaga, bukan jaga juga tapi mungkin rumah dijadikan rumah di situ ya. Ya, jadi berapa 2 orang 3 orang itu. Jadi saya sama tangan tuh tidur. Jadi sekretariat pada saat itu ya ya seadanya lah, tidak seperti sekarang kalian punya sekretariat ya sudah luas ya, kita cuma ukuran 3x4 paling besar, 3x3 paling besar, dan terbatasnya dan fasilitas berlentekan ubin ya. Jadi itu. Nah, ketika malam itu yang jadi menarik, malam ya cerita dan teman-teman pada saat sudah jam tidur ya. Ya tidur itu saya ada yang mengganggu. Nah, ini yang kita kan sering begadang juga, kan begadang, main catur, baca ini, buku ya, diskusi. Mengganggunya ini adalah nyamuk. Nggak bisa tidur. Jadi ya, di secret itu terkenal banyak nyamuk, makanya orang jarang menginap di situ. Karena banyak nyamuk. Nah, salah terus satunya caranya mengusir nyamuk gimana? Pakai kipas. Nah, terus kipasnya tidak bisa berputar. Kipasnya itu ada kipasnya almarhum. Ya, senior kita. Almarhum Ego. Iya, senior kita di SCI. Nah, itu sebenarnya sudah lama, itu mungkin sudah ada 3 tahun itu. Rusak, kemudian kita coba ya namanya. Dia masih berputar itunya, tapi yang untuk tapi itu yang sayapnya, balingnya tidak berfungsi. Nah, terus caranya gimana itu? Caranya itu supaya bisa berfungsi untuk mengusir nyamuk. Ya, SC kan harus kreatif dong, harus kreatif dan tidak boleh tidak. Jadi buku yang ada di sekretariat itu sampulnya yang sama kardusnya kita gunting terus jadikan baling. Kita bikin lubang jadi kayak baling-baling ya. Terus kalau macet lagi putar lagi. Jadi kalau nyamuknya itu tidak ada berarti baling itu berhenti. Ya, jadi bangun lagi, putar lagi ya. Jadi itulah salah satu kenangan di sekretariat. Banyak lagi kenangan yang lain di sekretariat yang kita antar proposal. Dulu motor tidak. Ini cerita lagi. Memang motor. Sekarang enak, teman. Adik-adik sekarang sudah punya mobil malah ya. Doanya kita ya, karena kita berusaha. Iya. Saya dengan itu kan selesai, sama-sama selesai di 2003 ya, selesai. Jadi 2003 sarjana. Setelah sarjana ya kebiasaan kita alumni ya masa transisi masih mengabdi di organisasi kita ya. Iya, tapi kita harus berpikir ya, tidak boleh kita harus di sini terus kan. Akhirnya kita bergerak cari kerjaan. Jadi melamar. Jadi saya dan itu melamar itu di Bank Mega ya. Di Bank Mega. Jadi di Bank Mega itu tidak diterima. Posisi awalnya itu adalah sepertinya ada account officer. Jadi tugasnya adalah funding, ada cari dana. Cari nasabah. Cari nasabah. Nah, pada saat kita keluar dari kantor dari Bank Mega itu yang di Jalan Ahmad Yani ya. Jadi wilayah cabang utama wilayah. Karena kita baru keluar, jadi baru lulus dari kampus, baru jadi alumni ya. Yang jadi kendaraan cari nasabah ini ceritanya. Jadi cari nasabah. Jadi
kendaraan itu dipakai. Saya itu nggak punya kendaraan, saudara itu dia nggak punya kendaraan, jadi dipakai Tidak punya motor ya, tidak kita dia kan mau kita motor. waduh. Ya, jadi kendaraannya itu adalah yang dipakai adalah kendaraannya Senior senior. tidak, kita punya om Oh iya, Om yang Hasan yang di rumah yang di Minasaupa. rumah di Minasaupa, yang pakai itu plat merah. Terus saya bilang, ini enggak apa-apa ya kita pakai plat merah keliling. Terus bilang enggak apa-apa, saya bilang enggak apa, kita pakai saja ya. Nah, terus jalan-jalan keluar itu motor pecah. Pecah Kempes bannya. Pecah ya. pecah ban. Pecah bannya Iya. bocor. Ya Bocor. bocor. Jadi kita tambal terus di situ. Plat merah kita pakai. Terus antar bilang ngomong begini, ya, insya Allah kita ini pakai nanti plat merah, kita jadi orang berhasil. Saya bilang amin. Akhirnya sekarang alhamdulillah saudara Anto ini pakai plat merah di Mamuju, dia jadi seorang pejabat sekarang. Jadi itulah doa. Ya, Jadi itu. pada saat kita ada masalah jangan kita mengeluh, kenapa ini gitu. Kita Ya, harus adik-adik kita ini yang sekarang ya, ini jangan mengeluh. cepat menyerah, Iya, mengeluh mengeluh. susah. Iya. Memang itu Karena semua. pada saat itu ujian datang ya kita harus terima itu ujian. Oh iya, betul. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sekarang kita lihat sudah Bang Anto ini sudah di Mamuju sudah ya level pimpinan sudah dipenuhi ya. Platnya merah kemarin bukan Pinjam, bukan yang pinjam. Sekarang sudah kita menjadi plat merah sendiri untuk di perjalanan dinas. Wah, luar biasa ya. Jadi itu ini ya. Saya juga sudah ini tapi kita dulu kalau antar kan ada proposal itu kegiatan. Kita dulu tidak ada motor seperti ada deh sekarang punya motor semua. Ada. Malah setiap orang punya motor, malah punya mobil. Dulu kan motor cuma satu. Ada motornya. Ya, itu Kanda Supra. sekarang mungkin harganya 80 jutaan. Karena unik dia punya ya. Motornya itu unik. Itu motor bersejarah bagi organisasi kita ya, karena semua orang pakai itu motor. Pakai itu motor Urusan proposal, kasket biasa ya. urusan untuk apel juga pakai kasket, apeli pacarnya ya. pakai motor itu juga. Itu biasa dia pakai 3 orang itu pergi di sekretariat HMI itu pagi-pagi pergi mandi di sana. Iya, jadi pakai itu motor. Jadi itu motor semua orang pakai. Jadi kalau segala urusan. Kalau masih ada itu motor, sebaiknya itu motor dimuseumkan. Iya, SCI paling ambil, berjasa. Kemudian jadikan barang bersejarah. Ya, mudah-mudahan itu. Ya, terakhir itu sudah Supranya saya ketemu di Danamon. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya dia. Ya, saya tidak pernah ketemu itu. Ya, jadi itu harus bantu itu. Ini juga ke dia nanti di podcast juga ya. Nah, jadi kalau bisa itu, reuni ya. Nah, itu yang ini yang perjalanan kami di kampus juga. Terus ceritanya gimana di UKM spesialis bawa materi anggaran dan sarana rumah tangga? Bagaimana ceritanya itu? Jadi ini yang paling galak ini usir-usir orang yang enggak hafal. Itu gimana ceritanya? Jadi materi anggaran dasar rumah tangga itu. Jadi selain saya itu ada satu itu Bang Ruslan itu itu kalau saya itu mungkin bicaranya kelihatan terlepas ya, tapi galak. ada yang satu yang Leo itu bahaya itu main lempar kursi, itu lempar pembunuh berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin itu jangankan kursi, batu itu dilempar. Jadi adik-adik yang pernah mengalami kami menghadapi anggaran dasar rumah tangga itu ya pasti tahu bagaimana ketika kami berduet ya, saya berduet dengan Bang Neo ya. Jadi betul siram kopi kemudian ini pokoknya mental lah yang dibentuk ya, itu ya. Jadi pada kesempatan ini juga Saudara Bahar, kita terima kasih kepada senior kita yang telah membentuk kita jadi seperti ini. Alhamdulillah ya, tidak alhamdulillah istilahnya ya sukses ya, alhamdulillah sukses juga. Maksudnya walaupun kita dulu susah, alhamdulillah sekarang ya masih susah juga. Tapi ada satu cerita. Perempuan saya itu dibayar anggota muda menjadi anggota penuh. Ada prosesnya anggota muda jadi anggota penuh di Study Club Ilmiah dia UKM. Saya pikir perempuan pasti ada proses ini ya, proses pementalan lagi di sini. Iya. Jadi
kita direndam ya, direndam di ini untuk dikukuhkan, terus dikasihkan satu tekanan dalam bentuk kalimat supaya kita punya ini ya. Tapi pada saat itu wah bagaimana nih saya punya saya punya dari sini saya cerita ya, saya dingin ini ya, dingin terus begini dia bilang, saya bagaimana caranya ini, jadi saya beralasan tertarik, pingsan dan tertarik. Oh, jadi itu pura-pura. Acting ya? Acting. Jadi harus acting. juga, Aduh, terbongkar. Jadi pura-pura dia pingsan. Pingsan. Begitu. Tapi makanya saya diangkat terus ya, karena Lolos ya. Senior juga itu terhadap kita, tanggung jawabnya mereka bahwa adik-adiknya juga harus kondisi aman ya. Ya saya digosok dengannya enak juga ya, diurut-urut. Berarti strategi juga ya. Strategi juga. Tapi walaupun bagaimana tetap pasti di gambling ya. Ya. Tapi itu pembentukan mental ya, karakter. Ya. Jadi sekarang apa bos, apa aktivitasnya sekarang? Ya, saya dosen ya sekarang. Sekarang dosen di Nitro di sana yang di Nitro. Pegang mata kuliah apa saja? Saya di program studi perdagangan internasional, kemudian pegang mata kuliah yang saat ini lagi booming ya, digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional, itu satu. Kedua penganggaran perusahaan, ketiga ekonomi moneter keuangan. Wah, mantap. Moneter keuangan perbankan, kemudian yang keempat itu pemikiran ekonomi dan bisnis. Wah, ya. luar biasa. Memang waktu kuliah ini Saudara Bahar memang pasti harus cocoknya, memang passionnya memang jadi dosen. Kalau jadi pegawai negeri kayaknya kurang cocok lah ya. Tapi pernah kerja sebelumnya di bank ya? Pernah di bank? Ya, pernah Pak. Di bank. Sebelum itu saya pernah di bank. Di bank di Danamon. Pernah juga di leasing. Ya, leasing. Pernah juga jadi marketing ya. Jadi setelah kita dari Bank Mega, kita di Bank Mega terus jadi di BKKBN. Saya ke Daihatsu dealer marketing sales. Kemudian setelah itu masuk ke Adira Finance Mobil. Pada saat itu dipimpin oleh Kanda Irfan termasuk dia juga salah satu orang yang ini ya. Termasuk ada juga Kak Skate juga itu yang Jack, buat support ya, Kak Jack apa semua untuk masuk ya, Sul ya, yang membentuk kita ya, memotivasi semua ya. Situ berikan pelajaran. Setelah itu masuk ke BI Finance. Setelah BI Finance baru masuk ke Danamon. Di Danamon saya berkarir sekitar lebih daripada 10 tahun. Kemudian beralih ke dosen. Oke, baik. Kan tadi di aktif sekarang di dulu pernah aktif di HMI sempat perjalanan karir sampai LK2 kan? Iya, LK2 di Samarinda. Cuma tidak sempat masuk ke pengurusan ya. Nah, karena masuk di BEM dan lebih aktif di konsentrasi mengembangkan studi kelab ilmiah ya. Termasuk senior yang jadi andalan juga bagi kita bagaimana supaya merekrut anggota dan sekarang kita waktu punya sempit. Iya. Kira-kira pesan kita khususnya ke adik-adik ini gimana, apa pesan-pesannya? Oke, untuk adik-adik yang sekarang di SCI, yang pertama adalah kalau diarahkan senior itu dengar dulu, kemudian lakukan. Karena tidak mungkin senior itu memberikan arahan itu sesuatu yang negatif. Itu poinnya, pasti positif. Walaupun ada semua kelucuan atau itu pasti ada yang positif, dan itu harus diterima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tanggung jawab yang diberikan itu, adik-adik diberikan tanggung jawab menjadi ketua panitia, disuruh bawa proposal. Nah, untuk bawa proposal itu banyak cerita panjang saya juga Bang Antu, tapi ada waktu juga sangat terbatas. Nanti kita akan lanjut mungkin dengan beberapa narasumber teman-teman yang lain, ada Ardi ya, bisa digabung kita ketemu ya, kita nah itu harus kita ikuti, harus kita jalani. Karena apa? Itu ada ilmu pengalaman yang akan kita dapatkan. Nah, itulah bentuk pendidikan pengkaderan yang nanti hasilnya atau yang kita rasakan itu setelah kita kuliah itu banyak manfaat dari itu. Karena tidak mungkin, karena pengalaman itu adalah guru yang paling
berharap. Asik, mantap. Pengalaman itu yang selain ilmu pengetahuan secara teoritis, pengalaman itu yang pengalaman itu yang sulit didapat bagi orang. Kalau ilmu ya Google sekarang Sudah kita banyak ya? cari. Iya. Pengalaman yang sulit. Oh. Jadi sering dah ketemu dengan Senior, orang-orang yang sebelum kita, ada senior buka komunikasi, buka tali silaturahim. sip. Saya kira begitu. Oke, thanks. Ini masih banyak yang kita harus Banyak. sempat lupa kita singgung soal, belum kita singgung soal apa cewek cewek percintaan. Tapi Bahar orangnya saya lihat setia, satu-satu, tidak seperti ada senior kita ya, banyak ya. Tidak usah disebutkan namanya. Jadi ada bagusnya juga itu kalau senior yang katanya yang banyak, dia belajar memanage semua. Oh gitu perempuan. Iya. Ya nanti kita akan lanjut. Oke deh. Oke. Nanti kita lanjut nanti di episode berikutnya. Saya kira Om Bahar menjadi narasumber kegiatan saya. Dengan cara seperti itu saya bisa ketemu, kita reuni kecil-kecilan. Terima kasih Om Bahar sudah berada sampai kita di Mamasa ini ya. Di Mamasa. Oke, nanti Salah sebentar kita memuju lagi. Oke, nanti kita akan sambung lagi cerita-cerita itu, hanya sekelumit saja kenangan yang sempat teringat ya. Kita akan cerita lagi yang lebih seru, lebih lucu. Yang ada juga yang menyedihkan. Memang menyedihkan daripada menggembirakan ya. Oke deh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sehat lalu kita semua. Sukses juga bagi Anda semua, bagi adik-adik semua, teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KBN ya, provinsi dan kabupaten yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selaku pengusaha UMKM di kota ini Polman khususnya di Wonomulyo. Ya, jadi sedikit sebelum saya memasuki tentang materi ini, tadi telah disampaikan narasumber pertama itu, saya cuma nyambung sedikit supaya lebih bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tertarik untuk pengembangan usaha. Jadi sebenarnya kalau kita harus paham tentang kita dulu kan gitu. Saya sih ini mana kita bisa mendapatkan kredit itu juga saya di situ bidangnya. Beberapa UMKM yang alhamdulillah sudah berkembang, yang pernah cuma kreditnya itu 50 juta. Tahu sekarang berapa? Sekarang itu sudah 50 miliar. Karena perkembangan itu. Bagaimana caranya? Sebentar saya sampaikan tipsnya untuk itu. Yang penting dalam usaha itu kita harus konsisten dan tidak pernah malu. Ya, kita berjualan, kita bukan mencuri. Ya, itu hasil dalam gambar ibu dan bapak. Kemudian saya juga ngajar di perguruan tinggi, khususnya di ilmu mata kuliah ini itu digitalisasi perdagangan dan ekonomi internasional. Saya di program studi perdagangan internasional, ibu-ibu, kemarin kita sudah adakan satu bentuk sekolah ekspor namanya, banyak yang UMKM itu bisa mengekspor. Ada mak. Mama, Ini ada di kemana? banyak. Oh iya.